Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Matematika SMP akan membawakan kompetensi statistika dan peluang. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan pusat suku-gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Adapun jenis-jenis ukuran pemusatan data yaitu data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama ada mean, yang dimana merupakan rata-rata hitung dari suatu data. Yang kedua ada median, merupakan nilai tengah setelah diurutkannya data. Dan yang ketiga merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi yang terambil jumlahnya paling banyak setelah diurutkan. Dan yang keempat ada kuartil, merupakan membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Desil merupakan membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Persentil merupakan membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak. DI sama dengan LI ditambah N per 10 dikurang sigma FI per FDI dikali C. Keterangan I 1, 2, 3, dan sampai 9. LI tepi bawah kelas desil ke I. N banyak data. Sigma FI jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I. FQI frekuensi kelas desil ke I. C panjang interval kelas. PI sama dengan LI ditambah IN per 100 dikurang sigma FI per FPI dikali C. Keterangan 1 I sama dengan 1, 2, 3 sampai 99. LI tepi bawah kelas persentil ke I. N banyak data. Sigma FI jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. FQI frekuensi kelas persentil ke I. C panjang interval kelas. Contoh soal. Ada 4 orang anak yang bernama Indah, Anissa, Sari, dan Juni. Rata-rata berat badan Indah dan Anissa adalah 65 kg. Rata-rata berat badan Anissa dan Sari adalah 70 kg. Rata-rata berat badan Sari dan Juni adalah 75 kg. Berapakah rata-rata berat badan Indah dan Juni? Penyelesaian. Diketahui A ditambah B per 2 sama dengan 65. Dapat kita tulis A ditambah B sama dengan 130. B ditambah C per 2 sama dengan 70. B ditambah C sama dengan 140. C ditambah D per 2 sama dengan 75. C ditambah D yaitu 150. Yang ditanyakan, berapakah rata-rata berat badan Indah dan Juni? Jawab. A ditambah B ditambah C ditambah C ditambah D sama dengan 130 ditambah 140 ditambah 150. A ditambah 2B ditambah 2C ditambah D sama dengan 420. A ditambah 2 dalam kurung B ditambah C ditambah D sama dengan 420. A ditambah 2 B ditambah C yang tadi itu hasilnya 140 ditambah D sama dengan 420. A ditambah 280 ditambah D sama dengan 420. A ditambah D sama dengan 420 dikurang 280. A ditambah D sama dengan 140. A ditambah D per 2 sama dengan yaitu 70. Jadi rata-rata berat badan Indah dan Juni adalah 70 kg. Berikut saya akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Adapun istilah yang sering digunakan yaitu ruang sampel. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Kedua, titik sampel, anggota dari ruang sampel. Ketiga, kejadian himpunan bagi dari ruang sampel. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian per banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N dalam kurung K dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kejadiannya ada dua. Yang pertama kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan
pada dua atau lebih kejadian. Kedua, kejadian komplement. Kejadian K komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K, suatu kejadian K dan kejadian K komplement atau yang dinyatakan K tanda kutip. Operasi peluang. Operasi peluang beserta rumusnya ada 4. Yang pertama, kejadian saling lepas. Kedua, kejadian tidak saling lepas. Ketiga, kejadian saling bebas. Keempat, kejadian bersyarat. Contoh soal, di atas sebuah rak buku terdapat 10 buku bahasa Indonesia, 30 buku penjaskes, 20 buku ekonomi, dan 40 buku matematika. Jika diambil sebuah buku secara acak, peluang yang terambil buku matematika adalah penyelesaiannya. Diketahui N dalam kurung S sama dengan banyaknya sampel, N dalam kurung A sama dengan banyaknya kejadian yang akan dihitung peluangnya. Rumusnya P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A seper N dalam kurung S sama dengan 10 seper 10 ditambah 30 ditambah 20 tambah 40 sama dengan 10 seper 100 sama dengan 1 seper 10. Jadi peluang yang terambil buku matematika adalah 1 seper 10. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.